memang dia gugat, ya kan, pertanggal 3 kemarin cerai gugat di pengadilan memang, dan nanti agenda sidangnya tanggal 22 Juli 2025. Ya seperti itulah dia. Kita menggugat lebih dulu. Oke. Mungkin untuk alasannya sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin kan dulu kemarin kalau saya nggak salah ada dugaan KDRT ya. Ya alasan si kita untuk melakukan satu gugatan kan memang betul. Dia ya dianggap si Indra juga melakukan KDRT juga dalam bentuk verbal, walaupun nggak ada buktinya, ya. Nah ini sebenarnya dalil juga yang kita anggap, kita duga keras mengandung sebuah kebohongan yang besar. Dan ini bukan berarti kita diamkan, nanti kita akan melakukan langkah-langkah hukum juga. Oke. Kenapa Bang bisa bilang ini adalah kebohongan yang keras gitu? Ya artinya memang klien saya tidak punya bukti melakukan satu kekerasan dalam rumah tangga. Justru sebaliknya, kita yang punya fakta, ya, fakta hukumnya jelas. Kita juga bukti laporannya juga jelas, ya. Terus juga terpenuhi unsur laporannya juga. Terus kemudian sesuai dengan KUHP 184 ayat 1 juga mengenai bukti-bukti laporan, ya. Terus kemudian alat bukti yang cukup juga kita punya untuk melaporkan. Nah, sekarang kalau memang mereka dalilkan di gugatan bahwa klien saya ada dugaan perbuatan KDRT, ya buktikan mana? Nggak ada. Ya asal bisa buktikan aja nanti pas di muka persidangan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nanti saya akan laporkan juga tentang memberikan keterangan palsu di pejabat negara, seperti itu. Bang, mungkin respon dari Indra sendiri seperti apa Bang? Respon dari Indra setelah digugat cerai oleh Cikita Media? Ya biasa aja, lelaki jantan kalau dia digugat cerainya dia ikutin aja, kan seperti itu. Kan teman-teman lihat bahwa si kita katanya, ayo kita islah, kita bicara baik-baik, ya toh. Terus ayo kita musyawarah mufakat, bangun kata sepakat untuk sepakat, ya kita kekeluargaan saja. Dalil nggak sesuai dengan fakta, malah dia yang duluan gugat. Ya kalau dia gugat, ya kita ikuti. Dan seperti itu aja. Laporan di Polres mengenai pidana KDRT yang kita laporkan, on the track. Polisi juga sudah betul-betul serius, Polres, Kapolres juga, ya saya rasa mereka jalan sesuai dengan Perkap nomor 6, mereka dalam ruang penyelidikan. Pihak pelapor juga sudah diperiksa, para saksi. Nah kemudian nanti ke depan tunggu aja, nanti pihak terlapor semuanya nanti pasti dipanggil. Oke. Seperti itu. Mungkin dari saksi-saksinya siapa aja nih Bang? Ya adalah saksi-saksi dari kita jelas ada, ya bukti-bukti juga, ya baik video, voice note, dan bukti gambar juga, ya sudah ada semua lengkap dah. Sudah siap bawa orang ke persidangan. Seberapa yakin sih Bang? Laporan yang ada 3 raksa itu dikabulkan gitu atau masuk ke persidangan? Saya justru 120%. Ya. saya akan bawa itu di ruang pidana. Tunggu aja, lengkap itu, nggak perlu kita ragukan. Artinya profesionalisme kita ini kita pegang. Kalau sudah mengandung unsurnya, ya kita juga bukan orang baru toh. Kita ngerti kok bagaimana bisa mengarahkan orang atau memenuhi atau tidak ini fakta, peristiwa hukumnya, bukti-bukti, saksi-saksi, udah jelas. Dan ternyata pihak Polres sendiri dia terima kok. Oh berarti justru Cikita yang melakukan KDRT terhadap Indra ya Bang? Karena ada bukti laporannya, justru kita yang melaporkan KDRT. Tapi dia memutarbalikkan fakta, bilangnya Indra yang melakukan KDRT Bang. Ya iya, di dalam gugatannya bahwa Indra itu yang melakukan KDRT secara verbal. Cuma kan saya mau warning aja, jangan asal dalilkan sesuatu. Kalau nggak punya bukti, kami akan lapor balik. Seperti itu. Tunggu aja, nanti kita ada perlawanan di persidangan juga. Kalau soal perceraian ya, tapi kalau soal penegakan pidananya yang ada di Polres 3 Raksa, yes, kita tunggu. Ya sama-sama jalan lah.
sama-sama jalan, pidana jalan, nanti perceraian juga jalan, kita ikutin aja. Ya enggak, karena kan Indra ini tadinya kan dia mau ingin mengajak introspeksi diri. Sejak malam itu 4 bulan yang lalu ya, malam itu dia dianiaya, dia dipukul. Indra mengalami kekerasan dalam rumah tangga malam itu, lalu dia menghindar dong, karena laki-laki nggak mungkin ingin membalas. Kalau dia mau balas bisa saja, tapi laki-laki yang baik dia mending gua menghindar aja deh. Nah, siapa tahu istrinya nanti punya rasa kesadaran dan timbul menyesali. Tapi kan bukan menyesali, justru dia meng-up berita bohong di sosial media terkait dengan tadi pengambilan uang, lalu kemudian judol dan seterusnya. Itu sampai hari ini tidak ada yang bisa dia buktikan. Saya kan sering kali tunjukkan buktinya. Justru kami ada bukti bahwa Indra sudah mengembalikan uang 160 juta dan tidak untuk judol, tetapi untuk bayar rumah, bayar mobil, bayar sekolah anak dan seterusnya, untuk kemaslahatan keluarga juga. Itu aja. Ya Indranya kalau artinya gini loh, suami mana sih yang kalau istrinya sudah membuat cedera di publik, di ruang publik, sementara urusan rumah tangga kan ruang privat. Yeah. Kenapa dia up di publik, lalu laki-laki mana yang nggak tersinggung dan nggak sakit hati? Karena ijab kabulnya tercedera. Jadi seperti itu aja. Artinya kita bukannya dia membuktikan dalil dia tentang tadi ada penggelapan uang, terus kemudian ada judol. Harusnya kan itu yang dia buktikan. Sementara kita kan counter, justru kita ada bukti bahwa tidak terjadi seperti itu. Tapi justru dia bukannya membuktikan itu, tetapi justru melakukan gugatan cerai. Ada apa? Iya kan? Berarti kan ini pelarian dari dalil kan? Gitu loh. Makanya setiap orang itu ketika mau mendalilkan sesuatu mesti ada pegang bukti. Gitu loh. Jangan terus lari melakukan pembenaran, karena siapa yang melakukan pembenaran sesungguhnya itulah penjahatnya. Jadi seperti itu. Oh selesai ini barang. Sebab apa? Jadi kita kan sudah terbaca bahwa si kita ini berarti udah punya niat dia mengabsam berita-berita sehingga suaminya diarahkan untuk bereaksi. Tapi kan suaminya nggak bereaksi apa-apa. Justru suaminya karena mengandung martabat di bawahnya tadi, dia justru melakukan satu kantor pembenaran yang sesungguhnya. Yang kita munculkan hari ini adalah kebenaran, ya kan? Tapi kan liar semua ini. Ya berarti kan memang niatnya sudah ada aja. Itu aja. Itu mungkin ya. Tapi saya rasa kita ikutin aja lah. Yang penting saya bilang, satu pun dalilnya dari pihak sebelah sana itu sampai hari ini dia nggak bisa buktikan. Coba buktikan judulnya. Coba buktikan penggelapan uangnya. Mana itu? Sampai hal-hal ini belum bisa dia buktikan sampai hari ini. Berarti, iya, berarti hanya omong doang, omong-omong. Kan gitu. Nah, ya, kalau kita kan ada bukti. Ketika kita sudah duga bahwa kita somasi bahwa ada satu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, nah kita buktikan kok, kita LP dan laporan kita diterima. Sebab apa? Karena ada bukti yang cukup, itu sesuai dengan KUHP tadi. Itu aja. Sekarang santai saja. Sekarang dia fokus untuk ya mulai hidup yang dari nol, damai. Ya mudah-mudahan ini arah ke keberkahan lah ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Atau memang mungkin Tuhan juga sudah membuat satu catatan atau satu peristiwa seperti ini untuk kemaslahatan mereka. Ya kan, ini kan cuma kita manusia kan hanya wayang aja. Ya, mungkin ini yang terbaik buat mereka. Kalau memang mereka mau baik kan dari kemarin. Ya, tapi ini mungkin jalan dari Tuhan juga. Jadi Tuhan itu
menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Kalau yang baik dah. Yang jahat pasti berteman dengan yang jahat.